Pemilihan umum 2024 yang jatuh pada 14 Februari tinggal 5 hari lagi. Debat calon presiden dan calon wakil presiden yang digelar KPU RI juga telah berakhir. Sejumlah lembaga merilis survei nasional terbaru tentang elektabilitas 3 pasangan calon di Pilpres 2024 menjelang hari tenang yang jatuh pada 11 sampai 13 Februari. Setidaknya ada 4 lembaga survei merilis temuan mereka periode Januari akhir sampai awal Februari. Di antaranya Populi Center, Polstat Indonesia, Poltreking, dan Indikator Politik. Semua lembaga survei tersebut menempatkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di peringkat teratas, jauh meninggalkan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bagaimana prediksi akhir dari Pilpres 2024? Apakah akan berlangsung 1 atau 2 putaran? Berikut rangkuman hasil terbaru dari 4 lembaga survei. Populi Center merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode survei 27 Januari 3 Februari pada Rabu 7 Februari 2024. Hasilnya elektabilitas Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka teratas dengan 52,5%, disusul Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 22,1% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan 16,9%. Yang belum memutuskan sebesar 6,3% dan menolak menjawab 2,2%. Responden diberikan pertanyaan jika 3 nama berikut menjadi Capres 2024. Siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi presiden tahun 2024? Populi Center menjelaskan ada peningkatan pemilih Gen Z dan milenial pasangan Prabowo Gibran. Berdasarkan sebaran wilayah pulau, Prabowo Gibran unggul dari pasangan lain. Dibandingkan survei bulan Januari, Prabowo Gibran mendapat peningkatan dukungan pemilih di wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat masing-masing 2 hingga 4%. Peningkatan dukungan paling besar berasal dari pemilih di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, di mana angkanya mencapai 53,3% dari sebelumnya 45,4%. Kenaikan keterpilihan didapat Prabowo Gibran dari wilayah Indonesia Timur dari sebelumnya 46,3% menjadi 59,1%. Analisis elektabilitas Anies Muhaimin. Populi Center dalam analisisnya untuk pasangan Amin tidak ada perubahan dukungan berarti di beberapa wilayah. Meski begitu, hasil indikatif menunjukkan ada penurunan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin dari pemilih di Indonesia Timur dari sebelumnya 27,7% menjadi 20,9%. Pasangan Amin mendapatkan peningkatan pemilih PKB dan PKS, tapi terdapat penurunan cukup besar dari pemilih Nasdem yang sebelumnya 65,9% menjadi 43,2%. Sedangkan berdasar afiliasi pemilih dari kalangan Muhammadiyah yang mendukung Amin, jumlahnya menurun dari 36,8% menjadi 30,8%, dari kalangan NU relatif tidak bertambah. Analisis elektabilitas Ganjar Mahfud. Sementara itu, Populi Center dalam analisisnya untuk pasangan Ganjar Mahfud, berdasarkan sebaran wilayah pulau tidak terdapat perubahan dukungan signifikan. Kalaupun terdapat penambahan atau pengurangan dukungan, angkanya masih dalam rentang margin error kecuali di Jawa Timur bagian tengah dan timur. Di wilayah ini dukungan untuk Ganjar Mahfud berkurang dari survei sebelumnya 35,4% menjadi 28,9%. Berdasarkan dukungan partai, pemilih PDIP yang mendukung Ganjar Prabowo Mahfud MD berkurang lebih dari 10%. Pada Januari, dukungan kepada pasangan ini sebesar 64,5%, kini menjadi 54%. Dukungan dari pemilih P3 jumlahnya tidak banyak berubah dibandingkan survei sebelumnya. Jika berdasarkan afiliasi ormas Islam terbesar di Indonesia, warga Muhammadiyah pemilih Ganjar Mahfud berkurang dari sebelumnya 22,8%, kini menjadi 15,4%. Dari pemilih kalangan NU sebelumnya pada Januari 22,5%, kini menjadi 19,7%. Populi Center dalam surveinya menggunakan 1.500 responden tersebar di 38 provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap di Indonesia. Penentuan responden secara acak bertingkat multi-stage random sampling. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui aplikasi survei Populi Center dengan margin of error kurang lebih 2,53% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Political Statistics atau Polstat Indonesia merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode 4-7 Februari pada Kamis 8 Februari 2024. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Responden diberikan pertanyaan, seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, pasangan manakah yang Anda pilih? Berikut hasilnya. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebesar 52,8%, Anies Baswedan Mohaimin Iskandar sebesar 26,5%, sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 18,2%. Menurut Polstat Indonesia, apabila tren elektabilitas seperti ini terus berlanjut, maka peluang Pilpres 2024 satu putaran semakin besar. Hal ini selaras dengan hasil survei terkait keinginan publik agar Pilpres 2024 berjalan satu putaran nyaris 70%. Polstat Indonesia dalam surveinya menyasar 1.200 responden yang sudah mempunyai hak pilih dari seluruh Indonesia menggunakan teknik pencuplikan secara acak sistematik random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83%. Pengumpulan data menggunakan teknis wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner. Responden terdistribusi 50% laki-laki dan 50% perempuan, serta 60% penduduk pedesaan dan 40% penduduk perkotaan. Indikator Politik merilis hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres periode 28 Januari sampai 4 Februari 2024 pada Jumat 9 Februari 2024. Dalam simulasi survei surat suara 3 pasangan, calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebesar 51,8%, disusul Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dengan 24,1% dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 19,6%. Tren elektabilitas Prabowo Gibran yang terus meningkat membuat probabilitas Pilpres 2024 sekali putaran semakin besar. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9%. Sehingga elektabilitas Prabowo Gibran secara real bisa saja masih di bawah 50%. Survei ini dilakukan terhadap total 5.500 orang responden pemilik hak pilih pada pemilu 2024 yang diambil menggunakan multi-stage random sampling. Jumlah responden terdiri dari 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi serta 4.300 orang responden di 18 provinsi yang mendapatkan oversample. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% dengan ukuran sampel basis 1.200 responden. Yang terakhir, Poltreking Indonesia. Poltreking merilis periode survei 27 Januari sampai 2 Februari 2024 terkait elektabilitas Capres dan Cawapres pada Jumat 9 Februari 2024. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka masih memuncaki klasemen dengan 50,9%. Disusul Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dengan 25,1% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebesar 18,4%. Poltreking melakukan survei berdasar simulasi surat suara memberikan pertanyaan. Jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapakah yang akan Bapak, Ibu, atau Saudara pilih di antara pasangan calon presiden wakil presiden berikut? Hasilnya Anies Mohaimin sebesar 25,1%, Prabowo Gibran 50,9%, Ganjar Mahfud MD 18,4%. Total 1.220 responden dalam survei ini sudah memiliki hak pemilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah. Metode sampel menggunakan multi-stage random sampling, margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. 4 hasil survei di atas memprediksi Pilpres 2024 berlangsung dalam satu putaran. Meski begitu, apa yang dipaparkan lembaga survei tersebut bisa saja berubah, karena politik dinamis dan masih ada angka margin of error yang bisa mengubah hasil akhir 1 atau 2 putaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.